Kita sampai kepada pertemuan BKSN minggu ketiga yang diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Tema BKSN minggu ketiga adalah Yesus adalah sahabat bagi mereka yang menderita. Ayat emas dari Lukas 10 ayat 27 bagian C. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gagasan teologis Injil Lukas yang pertama adalah Allah menolong dan memperhatikan orang yang menderita, dipandang rendah dan miskin. Seperti dalam Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Hal ini dapat dilihat dalam pelayanan Tuhan Yesus yang diwarnai dengan berbagai mujizat kesembuhan, pengusiran roh jahat, membangkitkan orang mati, memberi makan orang banyak, dan lain sebagainya. Semua itu adalah bukti bahwa Allah mau menolong dan memperhatikan orang yang menderita. Gagasan teologis Injil Lukas yang kedua, Yesus menentang prasangka buruk terhadap orang Samaria. Lukas 17 ayat 15 sampai dengan 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Dalam cerita ini, ada 10 orang kusta yang mendapat mujizat kesembuhan. Namun, hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Dan itu adalah orang Samaria yang dianggap orang asing oleh bangsa Yahudi. Di sini Yesus berusaha merubah pandangan bangsa Yahudi yang menganggap rendah orang Samaria. Perikop orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah jawaban atas pertanyaan, apa yang harus kuperoleh untuk memperoleh hidup yang kekal? Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Di sini Yesus menanggapi pertanyaan dengan pertanyaan. Yesus mengajak lawan bicara untuk berpartisipasi aktif menemukan jawabannya sendiri. Bagian kedua, jawaban atas pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Lukas 10 ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Yesus menjawab dengan perumpamaan yang melibatkan 4 tokoh, yaitu orang yang dirampok, seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Kita sampai pada pembahasan perikop orang Samaria yang murah hati di Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Saya tidak akan bacakan perikopnya, nanti saudara bisa baca sendiri perikopnya. Saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah hidup kekal. Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru,
Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ahli Taurat mencobai Yesus untuk mengetahui apakah pemikiran Yesus sesuai dengan hukum Taurat atau tidak. Karena seringkali ahli Taurat maupun orang Farisi menganggap Yesus menentang hukum Taurat. Contohnya, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, mereka menegurnya karena dianggap menentang atau menyalahi hukum Taurat. Dan ahli Taurat mencoba Yesus dengan pertanyaan tentang hidup kekal. Orang Yahudi percaya akan adanya hidup kekal. Daniel 12 ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Bagian yang kedua adalah Shema Israel. Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan ahli Taurat, tapi menjawabnya dengan pertanyaan juga. Lukas 10 ayat 26 sampai dengan 28. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tentu hidup di sini adalah hidup yang kekal. Jawaban ahli Taurat mengacu pada Shema Israel, yang artinya dengarkan hai Israel. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah pernyataan iman yang paling penting bagi orang Yahudi dan harus diajarkan berulang-ulang. Seperti di Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kita juga mempunyai syahadat iman, dan apakah kita hanya mengucapkannya saat misa atau saat doa, atau kita juga mengajarkan berulang-ulang tentang iman kita pada anak-anak kita, hingga kita mampu mewariskan iman kita pada generasi di bawah kita. Mungkin ini jadi permenungan bagi kita, bahwa bukan hanya harta duniawi yang kita wariskan, tapi juga harta surgawi. Bagian ketiga, siapakah sesamaku manusia? Mendengar jawaban Yesus yang tidak menentang hukum Taurat, membuat ahli Taurat itu tidak puas dan mengajukan pertanyaan yang lain. Lukas 10 ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Perintah kasihilah sesamamu manusia dalam perjanjian lama ada di Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Yang pertama, sesama manusia bagi bangsa Israel adalah sesama bangsa Israel. Yang kedua, sesamaku manusia adalah orang asing yang tinggal di negeri Israel. Imamat 19 ayat 33 sampai dengan 34. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena
kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi di sini menurut hukum Taurat, yang dimaksud dengan sesama manusia, yang pertama adalah sesama bangsa Israel, dan yang kedua adalah orang asing yang tinggal di Israel. Seharusnya bangsa Yahudi tidak boleh memandang rendah atau membedakan setiap orang yang tinggal di daerah Israel, melainkan harus mengasihi seperti dirimu sendiri. Dan untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat, Yesus menjawabnya melalui perumpamaan. Bagian yang keempat, seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lukas 10 ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Di sini diceritakan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem letaknya 750 meter di atas permukaan laut, sedang Yeriko 250 meter di atas permukaan laut. Jadi dari Yerusalem ke Yeriko harus melalui jalan menurun dengan jarak sekitar 27 km dan melalui padang gurun, bukit karang, dan dalam kondisi sepi, hingga cocok sekali untuk perampok melakukan kejahatan. Maka dalam cerita ini, Yesus menceritakan bahwa orang ini jatuh ke tangan penyamun-penyamun dan merampoknya habis-habisan. Tidak disebutkan orang ini bangsa apa, tapi orang ini dirampok habis-habisan dan dipukul sehingga kondisinya setengah mati atau sekarat. Orang ini sangat membutuhkan pertolongan. Bagian kelima, seorang imam. Lukas 10 ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Imam bertugas memimpin ibadah dan mempersembahkan korban di bait Allah. Namun ketika imam itu melihat orang yang dirampok itu, ia tidak mau menolong atau sekedar mengecek kondisi korban. Mungkin ada alasan imam itu tidak mau menolong karena takut menjadi najis jika bersentuhan dengan mayat. Seperti bilangan 19 ayat 11. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Imam itu tidak tahu apakah orang yang dirampok itu sudah mati atau belum. Dan jika ia sampai bersentuhan, maka dia menjadi najis selama 7 hari, hingga selama 7 hari imam tidak boleh melakukan pekerjaannya. Namun, seorang imam seharusnya mengerti hukum untuk mengasihi sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, kita diajak merefleksikan diri jika kita dalam posisi si korban. Tentu, jika kita dalam posisi orang yang dirampok, kita sangat mengharapkan ada orang yang menolong kita, ada orang yang meringankan penderitaan kita. Namun, iman itu mengabaikannya, yang berarti imam tidak melakukan hukum mengasihi sesama manusia. Bagian 6, seorang Lewi. Lukas 10 ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Kaum Lewi bertugas untuk menyiapkan keperluan ibadah. Dari 12 suku Israel, suku Lewi dikhususkan Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Ulangan 10 ayat 8. Pada waktu itu, Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Kaum Lewi pasti juga sangat memahami tentang hukum mengasihi sesama.
Namun, kaum Lewi juga mengabaikan orang yang butuh pertolongan itu. Tuhan pernah menegur orang-orang Farisi karena hanya mementingkan ibadah, tapi mengabaikan belas kasihan. Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini juga menjadi renungan bagi kita bahwa kita bukan saja dituntut untuk taat beribadah, melainkan harus berbela rasa kepada sesama. Sesuai tema APPKAJ 2021, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Bagian 7. Orang Samaria. Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang tergerak oleh belas kasihan adalah orang Samaria, di mana orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi memandang rendah orang Samaria sehingga tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Ada alasan kenapa orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Cerita tentang orang Samaria ada di 2 Raja-Raja 17 ayat 24 sampai dengan 41. Yang pertama, keturunan orang Samaria adalah campuran dari bangsa-bangsa lain. 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamad, dan dari Serfawaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun mendudukin Samaria dan diam di kota-kotanya. Orang-orang Babel diangkut ke Samaria oleh Raja Asyur untuk mendudukin Samaria, dan nantinya orang-orang Israel di Samaria kawin campur dengan orang-orang Babel ini, sehingga keturunan mereka dianggap sebagai keturunan campuran, bukan murni orang Israel. Yang kedua, orang Samaria menduakan Tuhan. 2 Raja-Raja 17 ayat 41. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka, baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Selain itu, orang Samaria menduakan Tuhan. Karena hal ini, maka orang Yahudi menganggap rendah orang Samaria. 8. Belas kasihan. Orang Samaria tergerak oleh belas kasihan. Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria bukan saja tergerak oleh belas kasihan, tapi melakukan tindakan kasih. Lukas 10 ayat 34 sampai dengan 35. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya,
rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Seringkali kita hanya berbelas kasih di mulut atau dalam hati, tapi tidak melakukan apa-apa. Kasih yang sejati adalah melakukan tindakan kasih kepada sesama, seperti dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta manusia. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, jika kita tidak bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri? Jadi untuk bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, didahului dengan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Orang Samaria langsung menolong orang yang membutuhkan pertolongan tanpa melihat itu teman atau bukan, atau berasal dari bangsa apa. Dia memberikan minyak dan anggur yang merupakan barang yang mahal untuk merawat lukanya. Di sini orang Samaria menolong dengan segenap hatinya. Seperti Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Orang Samaria ini memberikan bukan hanya minyak dan anggurnya, tapi juga keledai tunggangannya. Sementara dia harus berjalan. Tidak sampai di situ, dia juga mengurusnya supaya sembuh seperti kepada sahabatnya. Bahkan dia juga berani mengeluarkan uangnya. Lukas 10 ayat 35. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Bagian 9. Pergilah, perbuatlah demikian. Di sini Yesus kembali bertanya kepada ahli Taurat untuk menjawab pertanyaannya tentang siapakah sesamaku manusia. Lukas 10 ayat 36 sampai dengan 37. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara, sesama manusia bukan hanya karena dia orang sebangsa atau dengan kita, atau dia orang asing yang sudah tinggal di negeri kita dan sudah menjadi warga negara negeri kita. Tapi sesama manusia adalah orang yang bertindak bagi sesamanya yang sedang menderita. Seperti Matius 25 ayat 34 sampai 36. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Pesan dan penerapan. Pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Oleh Yesus diganti, siapa yang bertindak sebagai sesama manusia bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam khotbahnya, Paus Fransiskus mengatakan, tidak ada ibadah sejati
Jika ibadah tersebut tidak diungkapkan dalam pelayanan kepada sesama, jangan kita pernah lupa akan hal ini. Di hadapan penderitaan banyak orang yang lelah karena kelaparan, kekerasan, dan ketidakadilan, kita tidak dapat hanya berdiri sebagai penonton. Bersama saya, Yani Odilia, terima kasih dan Tuhan memberkati.